Selamat siang Bright to be, selamat datang di Instagram Live The Bright Story. Bersama saya, Bel Biareski akan menjadi host Anda pada siang hari ini. Nah, hari ini kita akan membicarakan topik yang penting banget bagi yang sedang mempersiapkan pernikahan, yaitu tentang inspirasi souvenir dan hantaran pernikahan khas Indonesia. Nah, kita akan berbicara dengan Mas Didit Maulana yang merupakan founder dan creative director dari IKAT Indonesia. Jadi Mas Didit ini nanti akan memperkenalkan lini barunya Gria by IKAT Indonesia. Nanti kita akan menunggu Mas Didit untuk masuk. Halo, halo. Hai Mas Didit. Hai. Hai, apa kabar Mas? Baik, sehat. Sehat, sehat juga di sini. Lagi di mana Mas? Lagi di rumah aja? Lagi di ini, studio. Oh, oke. Iya, Mas Didit, tadi aku sudah sempat intro sebentar nih kalau kita akan ngobrol dengan Mas Didit Maulana, founder dan creative director dari IKAT Indonesia. Nah, hari ini tapi kita nggak ngomongin soal baju nih ya, Mas ya. Kita ngomongin Ya. topiknya beda. Inspirasi, hantaran, dan souvenir pernikahan khas Indonesia. Jadi, Brides to be, Mas Didit ini baru saja mengeluarkan lini terbaru, Gria by IKAT Indonesia, di mana ini isinya itu tentang beragam koleksi mulai dari t-shirt keramik, lalu ada scented candle, tote bag yang semuanya dikemas dengan desain-desain yang terinspirasi dari Indonesia. Nah, mungkin Brides to be itu udah taunya Mas Didit itu sebagai perancang busana ya, dan busana pengantin lewat Suwarna by Ikut Indonesia, di mana salah satunya itu pernah dipakai sama Andin dan Isyana Saraswati. Jadi excited banget nih kita udah tahu karya yang masih di busana sekarang akan menjadi aksesori dekoratif ya, Gria by Ikat Indonesia. Thank you Mas Didit sudah hadir. Kita langsung nih karena kita udah penasaran dengan produk-produknya Gria nih. Oke, apa sih yang pertama kali menginspirasi Mas Didit untuk mengeluarkan Gria by Ikat Indonesia ini? Sebelumnya thank you banget Bright Story udah undang kita. Di sebelah sini ada Aulia dan Sam dari Ikat Indonesia yang nanti akan menunjukkan produk-produk. Jadi, halo Mbak Ayu juga. Nah, jadi sejak setahun belakangan, setahun setengah ya, sejak pandemi berawal, eh, selain kami juga menguatkan di apa namanya dalam bisnis perwedingan, kita juga akhirnya timbul idenya adalah bagaimana bisa menciptakan pernak-pernik yang bisa dilibatkan dalam acara pernikahan tersebut gitu. Jadi kemudian akhirnya selama 1 tahun ini berpikir karena banyak orang juga ada di rumah, akhirnya kami berpikir sekarang adalah saatnya orang untuk memanjakan diri mereka, untuk mereka kemudian bisa lebih apa ya, bisa lebih mengapresiasi diri sendiri gitu. Dan karena banyak yang WFH, work from home, jadi akhirnya kami berpikir kenapa kita nggak nemenin mereka yang lagi ada di rumah dengan membuat karya-karya selain karya busana tentunya, tetapi juga karya pernak-pernik yang bisa mempercantik rumah dan membuat mood kita menjadi lebih em, up lagi ya untuk bekerja dari rumah gitu Mbak Bel. Oh, oke. Jadi sebenarnya karena WFH itu ya, inspirasinya datang ke situ ya. Betul. Oke.
Kalau produk-produknya nih Mas, kita pengen tahu apa aja. Tadi aku cuma baru nyebut sedikit tuh. Pastinya ada banyak. Oke, produk-produknya atau mau diliatin sekarang? Iya, boleh. Oke, boleh deh sambil diliatin sekarang ya, Aulia bisa di showing ya. Oke. Oke, jadi kita untuk Geria ini kita bagi ya. Jadi Geria ini adalah line baru dari Ikat Indonesia yang lahir bersamaan dengan 10 tahunnya Ikat Indonesia. Kemudian brand ini juga si Geria ini diharapkan juga bisa em, menghadirkan nafas Ikat Indonesia di rumah Anda-Anda semua lewat berbagai produk yang bisa memanjakan panca indera. Nah, kemarin juga kita membuat launchingnya ini spesial eksklusif di Tokopedia dan di luar dugaan ya. Jadi kemarin kita mengeluarkan T-set limited edition 10 tahun Ikat Indonesia yang kemudian dalam 3 hari habis. 3 hari habis, Wow. padahal itu ratusan ya, ratusan jumlahnya gitu. Jadi kami senang banget. Mungkin bisa diliatin Aulia ya, ada apa aja di situ? Atau kameranya di Oh, oke. ke produk bisa nggak? Ke bawah kali ya, Kameranya dibolehin, Kak. dibuat ke produk. Mungkin ada tim yang bisa pegangin di situ. Ada nggak anak ikat yang bisa pegangin? Ya, oke. Nah, jadi ini adalah produknya. Ini adalah T-set ya, T-set Gria. Nah, kami menciptakan itu ada 2. Jadi nanti kalau beli satu paket itu ada yang warnanya biru semua, ada yang warnanya terakota semua gitu. Nah, ini dari idenya adalah dari motif-motif tenun yang sudah kami lakukan, selama 10 tahun. Jadi ada motif dari Bali, dari Sulawesi. Nah, ini perjalanan kami gitu. Nah, dalam satu T-set tersebut itu menurut kami ini sangat proper ya untuk dijadikan sebagai bahan hantaran apabila ada teman-teman yang ingin berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Nah, kita melihat juga dengan adanya pandemi ini semakin banyak orang-orang yang mengantarkan makanan atau pernak-pernik kepada teman-teman yang lainnya gitu, karena ini merupakan satu tanda bahwa kita juga ingin membagikan kebersamaan kepada yang lain. Nah, ini kalau ditutup mungkin bisa Nah, ini seperti ini cupnya. Nah, kemudian ditutup, coba ditutup, Sam. Ya, coba mungkin bisa ditutup, dibantu. Mungkin harus ada 2 orang kali yang di dalam situ. Nah, ya, jadi ini seperti ini. Agak jauh dong, biar kelihatan bentuknya seperti apa packagingnya. Kita mau lihat nih, ya. Jadi, kalau teman-teman mau, nah, seperti ini. Mungkin dari samping ya, nggak kelihatan tuh. Coba, Sam, diangkat sedikit, Dari Sam. motifnya udah cantik banget sih. Coba dilihat tingginya seberapa, Sam. Jadi, kalau ada yang mau kirim-kirim buat temennya, nah seperti itu ya. Nah, ini juga sangat cocok apabila ada yang ingin membagikan nih para calon bride dan groom ini kepada orang-orang yang dekat di hati, apakah kepada keluarga yang tidak bisa hadir misalnya, atau yang hadir saat itu, kan sekarang jumlahnya cuma ada 30 ya, boleh hadir. Nah, itu kita bisa set up juga untuk package ini gitu. Nah, kemudian untuk melengkapi cangkirnya tentunya kita butuh tehnya ya Mbak Bel ya. Iya, betul isinya. Butuh isinya. Nah, Ikat Indonesia juga kita tidak ketinggalan. Kita juga bikin teh juga. Mungkin bisa dideketin, Sam. Ya, bisa dideketin. Ada tiga varian ya. Mungkin Sam bisa jelasin ya, Sam, satu-satunya apa sih, Sam? Oke, mungkin untuk yang pertama ini kan ada Surya Rampai. Nah, jadi Surya Rampai ini seger ya, dia energizing gitu karena isinya ada sebentar, sorry, Lemon. ada di sisi yang salah berdirinya. Nah, Ya. ini jadi cocoknya diminum di siang hari karena dia itu menyegarkan. Isinya ada lemon, terus udah gitu ada kayu manis dan rempah-rempah lain juga di situ. Kemudian ada rumpun serai. Rumpun serai ini biasa kita rekomennya di pagi-pagi karena dia ada lemongrass sama ada chamomile. Gitu. Jadi ini menenangkan. Nah, kalau ada yang lagi WFH tengah-tengah hari misalnya, lagi pusing-pusing, langsung dibikin tehnya kemudian langsung bisa diminum.
Atau lagi pusing rencana pernikahan ya Mas ya, kayaknya minum teh itu tuh langsung syuting gitu. Benar, benar banget. Dan juga misalnya bisa dikirim-kirim juga untuk apa namanya saudara-saudara atau untuk tim yang akan membantu hari itu persiapan. Yuk kita sambil Zoom meeting, kita sambil ngeteh yuk gitu. Iya. Dan untuk yang terakhir Ya, ini ada wedang wangi. Jadi biasa kalau kita sore-sore udah capek, udah badan pegel-pegel, nah biasanya ini bisa jadi varian yang enak untuk dinikmati saat waktu rahat gitu. Rasanya ya. lebih Nah jadi rempah-rempah kali ya, betul. wedang Jadi ini wangi. lebih angetin gitu ya, lebih menghangatkan juga gitu. Nah jadi dimaksudkan adalah ini bisa membawa kehangatan, bisa membawa apa namanya kesegaran kepada tamu-tamu mungkin yang saat itu tidak bisa menikmati kehangatannya, tetapi mereka bisa menikmati kehangatan, mereka bisa menikmati kebersamaan di rumah dan masih tetap apa ya bisa mengingat eh, apa namanya momen-momen pernikahan dan juga bisa dibagikan kepada mereka yang hanya datang Zoom meeting gitu, Mbak. Iya, bener banget. Oke, kalau dari signature-nya nih Mas gitu ya, kan sering kita tahu gitu desainnya apa namanya motifnya itu dari motif ikat yang emang udah Mas Did explore gitu kan. Selain itu apa yang bikin ini khas juga gitu dari desainnya, mungkin juga dari pemilihan rasanya gitu. Ya, jadi sebenarnya ini adalah representing kami yang ada di IKAT ya. Jadi kan kalau aku di IKAT itu memang dari zaman dulu itu aku punya ritual. Ini sebenarnya udah 15 tahun, mungkin 20 tahun terakhir. Jadi dalam satu hari aku itu selalu memberikan jeda untuk aku ada tea break ya. Tea breaknya itu jam 4. Jadi jam 4 sore itu adalah waktu keramat. Jadi timku udah tahu nggak boleh ganggu aku jam 4 karena it's my tea time gitu. Nah, jadi di apa namanya di tea time ini kemudian aku explore apa aja sih yang kemudian bisa aku pingin sharing nih buat yang lain agar mereka bisa menikmati momen yang sama dengan yang aku nikmati. Nah, kemudian ada tiga. Nah, kenapa ada tiga ini? Karena mereka representing. Yang satu adalah energizing. Kemudian yang satu adalah soothing, ya, memberikan lebih nyaman gitu, lebih apa namanya lebih tenang. Kemudian yang satu lagi adalah dia menghangatkan gitu, dan ada beberapa apa namanya isinya itu adalah untuk meningkatkan kesegaran, kehangatan dan imunitas tubuh kita gitu. Seperti itu. Oke. Kalau aku mau tanya tipsnya sedikit nih buat Mas Didit. Kalau apa yang Mas Didit bisa mungkin kasih tips ke calon pengantin gitu saat mereka melakukan milih nih souvenir, jenis souvenir yang harus disiapkan kepada tamu karena tentunya tiap pengantin maunya souvenirnya berkesan ya Mas. Gitu. Mungkin Mas Didit Betul. Nah, mungkin sebelum masuk ke sana, aku juga mau coba bisa dikasih lihat lilin kita. Oh iya, scented candles Iya, ya. ada scented candles. Bisa dikeluarkan mungkin Sam dibantu Aulia. Ya, jadi kita ada dua nih Mbak. Kita ada dua varian. Satu yang satu pegang ya, namanya ini Narwastu atau ilang-ilang ini. Jadi dia memberikan ke apa namanya lebih lebih soothing. Terus yang satu lagi untuk dia untuk apa namanya lebih. Nah, ini rempah Nusantara. Ini wanginya rempah-rempah menghangatkan suasana. Ini cocok untuk di ruang keluarga, kalau ini cocok untuk di ruang tidur kita gitu. Nah, biasanya aku akan apa namanya memberikan ide agar para pengantin itu satu selain purchase untuk diri mereka sendiri, mereka juga bisa memberikan ini sebagai ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu, misalnya keluarga inti, kemudian juga untuk orang-orang yang tidak bisa hadir hari itu gitu. Nah, menariknya lagi adalah kita sekarang balik ke ide ya, ke pertanyaan Mbak Bel. Nah, ide untuk mempersiapkan souvenir. Idenya sebenarnya adalah satu, adalah yang paling penting adalah harus representing karakter dari pengantin itu sendiri. Ya, jadi si souvenir ini sebisa mungkin adalah dia bisa mewakilkan karakter dari mempelai pria atau mempelai wanita. Nah, biasanya aku akan membantu mereka untuk selain aku konsultasi baju, aku juga konsultasi sekarang untuk souvenir gitu. Jadi nanti biasanya dibedakan nih Mbak Bel. Jadi souvenir satu untuk orang yang hadir.
Kemudian souvenir untuk mereka yang membantu persiapan pernikahan. Ya. Kemudian souvenir misalnya limited jumlahnya untuk mereka yang membantu di prosesi, misalnya para orang tua yang siraman gitu kan, biasanya kalau di mana namanya ada istilahnya ada mapaci, kemudian ada siraman ya untuk misalnya di adat Jawa gitu. Nah, itu kita bisa siapkan gitu. Nah, seperti apa yang cocok dikembalikan lagi kepada karakter, kemudian yang paling penting adalah dibalikan ke budget juga gitu. Ya, karena ini penting sekali, harus semuanya diperhitungkan dengan baik agar kita bisa memberikan yang terbaik ya. Jadi ketika pandemi ini aku selalu influence kepada calon pengantin adalah berikan satu souvenir, jangan kuantitas tetapi kualitas. Ya. Karena itu yang akan diingat ya. Dan jangan memberikan sesuatu yang kita sendiri nggak mau pakai gitu. Ya. Jadi you give something that you want to use, that you want to wear. Jadi karena itu akan sangat long lasting. Nah, mungkin Sam juga bisa dikasih lihat ya yang untuk apa pilihan hand sanitizer dengan set. Jadi aku bikin hand sanitizer dengan ini Mbak, dengan masker, dan itu bisa dibikin dengan inisial nama pengantin. Jadi sangat sangat eksklusif ya. Jadi karena souvenir untuk wedding it's all about exclusivity. It's all about something unique and something different. Intinya adalah orang kalau melihat itu dia akan teringat terus dengan apa namanya momen-momen dari pernikahan kita. Nah, bisa dikasih lihat mungkin Aulia? Ya. Nah, ini adalah jadi kita punya kita akan ini ya kita akan special design, Mbak. Mungkin bisa dikasih lihat namanya di situ. Nah, jadi nanti seperti ini. Personalize ya. Bisa, bisa. Tadi juga ada yang nanya, bisa didapatkan nggak di Bright Story? Nanti bisa banget ya. Jadi bisa banget nanti lewat Bright Story atau bisa juga pemesanan lewat Tokopedia. Nah, seperti itu Mbak. Bisa custom. Jadi bisa yang ini cantik banget, lihat deh. Itu yang di belakangnya masker itu juga masker, dapat 2 pasang jadi ya Mas ya masker. Enggak, jadi satu itu pasang pouch itu ya? adalah new normal. Mungkin bisa dibantu dibuka, Sam, untuk biar Mbak Belnya lihat. Nah, jadi ada covernya gitu, Mbak. Oh, Cantik banget. ya. Coba dibuka deh, Sam. Coba dibuka. Jadi ini semua nanti akan bisa dimasukin semuanya ke sana. Nah, Oh ya. si New Normal Kit ini yang dibikin khusus untuk para pengantin, biasanya kita akan apa namanya, karena kebanyakan pengantinnya juga bikin di aku gitu. Jadi warna ambience dari pernikahan mereka, kemudian kita masukkan ke si souvenir tersebut. Iya, iya, iya. Jadi bisa lucu, bisa manis gitu. Nah, tapi buat teman-teman juga yang bikin dimanapun sebenarnya istilahnya adalah kayak minum, ada salah satu teh gitu ya. Jadi apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya si teh itu gitu. Nah, kalau sekarang siapapun desainernya, souvenirnya di Geria. Wow. Oke, bisa jadi branding yang bagus, Mas. Dan bisa di gitu tuh, bisa ada kata-kata dari kedua mempelai. Terima kasih dan segala macam. So it's apa ya, menciptakan apa, memilih souvenir, it's all about personality, how you personalize the souvenir agar orang yang menerimanya tuh ada momen mereka sangat merasa terapresiasi ya oleh itu. Iya, setuju, Mas. Ini ada yang komen sampai wanginya sampai nembus ke layar Mas tadi pas buka lilinnya. Aduh, Mas Wandi, nomor sepatu berapa, Mas? Oke, nah tadi Beres Tubi kata Mas Didit nih tipsnya bagus banget. Pokoknya pilih souvenir itu harus represent kitanya sebagai pengantin. Terus jangan lupa juga budget harus disesuaikan gitu. Dan yang ketiga itu harus apa ya, yang berkualitas gitu, mementingkan kualitas daripada kuantitas. Tentunya kan kita pengen kasih souvenir juga dipakai gitu ya sama para tamu gitu, merasa kayak ih bagus banget, aduh bisa kepake nih kemana aja gitu. Jadi pasti jadinya berkesan banget gitu. Nah, kalau misalnya ada brides to be yang mau pesen ke Gria nih Mas Didit, itu perlu waktu berapa lama nih? Apalagi kalau yang mau personalize ya. Oke, mungkin Sam atau Aulia bisa bantu jawab. Oke, untuk desainnya sendiri, sebenarnya waktu produksinya tergantung dengan itemnya.
Tapi baiknya minimal 3 sampai 2 bulan sebelum tanggal pernikahan supaya untuk bisa meng-custom desainnya juga. Ya, jadi 2 sampai 3 bulan bisa dipesan. Nah, mungkin kalau misalnya mau ada pesanan khusus agar sesuai dengan tema perkawinannya juga nanti mungkin 3 bulannya ya, agar kami ada waktu untuk menenun kain-kainnya gitu, sehingga nanti lebih personalize lagi untuk hasilnya. Oh iya, oke. Jadi kalau bisa jangan dadakan ya. Ya, Dan kalau misalnya konsultasi dulu ke Mas Didit, bisa lah ya, bisa sekalian kan ya. iya nanti ada timnya yang akan meng-arrange untuk itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin pernikahan dengan adat Indonesia nih, kan adatnya sebenarnya banyak tuh ya, Mas, Indonesia. Bisa nggak sih, Mas, kalau misalnya aku pakai adat ini, Mas Dit, aku juga pengen souvenirnya yang sesuai gitu, misalnya dengan motif khasnya, itu bisa nggak tuh, Mas? Nah, bisa. Jadi nanti kita akan diatur agar mungkin 4 atau sampai 3 bulan sebelumnya agar bisa match. Misalnya kawinannya dia dari Padang ya, atau misalnya Palembang gitu. Ya, jadi kita bisa menggunakan misalnya kalau Padang ya songket Padang, ya pandai-sike. Misalnya ada detail-detailnya akan kita gunakan dari bahan songket tersebut. Nah, kemudian misalnya dari Lampung, kita bisa pakai detail-detail dari tapis gitu. Nah, kemudian misalnya dari Palembang ya pakai songket Palembang, atau dari Jawa dengan batik misalnya ada batik Solo, batik Jogja gitu ya. Nah, ini coba mungkin bisa dibuka saya. Nah, ini kan juga dia gabungan, ada luriknya, ada apa gitu. Nah, jadi nanti ini akan sangat bagus sekali karena akan membuat orang jadi teringat dengan si acara tersebut gitu. Iya, oke. Jadi bisa banget ya, jangan khawatir mau Bisa pakai. banget. Bisa banget, oke. Nah, kita udah lihat nih bocoran setelin produk juga packagingnya itu cantik banget dan thoughtful banget nih, Mas. Nah, mungkin bisa diceritain gak sih gitu gimana Mas Didit juga, oh packagingnya harus begini nih gitu. Oke, nah biasanya packaging itu aku akan lihat dengan karakter dari pengantin, ya. Jadi kalau misalnya ada karakter pengantin kan ada yang apa ya istilahnya karakter yang pinginnya dia lebih mature, lebih subtle. Nah itu warna boxnya nanti berbeda gitu. Kemudian misalnya ada karakter yang misalnya lebih playful. Mereka, nah ini kan ada beberapa macam gitu ya. Nah, dia bisa warna hitam, bisa warna yang lebih urban misalnya gitu. Nah, jadi nanti kita sesuaikan di situ. Nah, kemudian nanti misalnya, iya nih Mas, aku sukanya ini. Karena ada beberapa ide aku juga. Kayak misalnya nih nanti ada pengantin, aku bikinin kipas. Ya, kipasnya bagus banget gitu. Dan kipasnya kecil, jadi bisa masuk ke tas gitu. Dan apa ya, biasanya adalah kita sesuaikan juga selain dengan karakter adalah dengan jumlah. Ya, jadi mau jumlahnya berapa, kira-kira bisa doable nggak dengan jumlah segitu gitu. Nah, jadi sebenarnya balik lagi nanti disesuaikan dengan karakter dan tema dari pernikahannya. Aku biasanya juga suka dapat ide-ide itu dari Instagramnya Bright Story loh. Wow, gitu ya Mas. Karena kalau kalian ngepost itu kan konseptual ya. So it's not just about good product, tapi ada konsepnya gitu. Kadang sesuatu yang simple itu dengan kalian menceritakan caption, ada captionnya, itu bikin orang jadi got the ideas dan juga membuka bahwa misalnya nih, kayak kemarin aku lihat pre-wedding. Oh, konsep foto pre-wedding ternyata nggak harus pakai busana adat. Ternyata bisa juga misalnya dengan sentuhan tradisional di mana, tapi dibikin sangat urban gitu. Wah, ini lucu juga ya. Itu membuat satu apa ya, pilihan ya. Jadi orang ada preference gitu. Dan kalau dimasukkan istilahnya kalau masuk ke Bright Story itu kan legit ya. Jadi oke gitu. Jadi misalnya orang tuh ada satu oke nih approved by Bright Story gitu. Jadi orang pun ketika mau inspired by the ideas itu kan juga mereka bisa bisa istilahnya nggak harus pusing lagi, wah ini udah di approve by Bright Story berarti kalau gue pakai buat kawinan gue bakal oke nih gitu. Nah, dari situ pula aku juga ngelihat banyak banget ya ternyata nggak cuman kawinan tradisional yang istilahnya anggunnya ada level keanggunan tersendiri. Sedangkan sesuatu yang lebih simpel, sesuatu yang sangat unik, itu pun juga bisa menjadi inspirasi untuk kita bisa menyiapkan souvenirnya juga gitu. Jadi janganlah misalnya perkawinannya sangat simpel nih gitu, sangat
misalnya yang kawin ini, iya mas ini aku banget, aku simpel, anaknya gini-gini, ternyata souvenir wah gitu kan, sesuatu yang kok ada pernak-pernik nggak dia banget sih gitu kan. Jadi itu harus disesuaikan juga gitu, dan menarik sih dan menyenangkan gitu. Ternyata milih souvenir itu nggak semudah kita, ya udah deh, kita aja deh. Ah, ya udah lucu deh, oke gitu. Tapi give something that you want to give from the heart ya, karena itu yang akan menjadi meaningful. Dan kalau bisa aku saranin nih buat buat para bride to be and groom to be, allocate, please allocate your time to sign the blank card, the card. Jadi misalnya kalau misalnya tamunya cuma 30, udah deh satu hari nyicil misalnya tulis tangan, dear misalnya, dear siapa gitu, thank you ya udah bantuin kita gini gini gini. It will mean something for them gitu. Jadi it's not just about giving, tetapi juga how you can give appreciation buat orang-orang ini gitu yang membantu kalian untuk persiapannya. Jadi jangan teman-teman kalian kena ininya aja apa bridezilla, bukan bridezilla sih, apa sih kalau istilahnya kalau bride lagi apa istilahnya yang sampai dia emosian marah-marah apa sih ya? Iya, bridezilla sih, Mas. Dia bridezilla ya. Ya jangan sampai Benar. kena bridezillanya aja, Iya, tetapi iya, iya. dear ini, thank you for being with me during my bridezilla period gitu. I love you gitu. Jadi dikasih misalnya kasih gini sama ini gitu kan. Jadi apa ya? Jadi lucu banget gitu. Dan orang akan mengingat itu gitu. And Nah, it's berarti important buat sekarang. ya, ya, berarti ini juga selain jadi souvenir pernikahan, ini juga bisa jadi bridesmaid gift gitu kan. Sekarang kan juga lagi zaman kan gitu. Bridesmaid gift nggak cuma dikasih apa sih istilahnya seragam ya bridesmaid dress gitu, tapi ini bisa jadi bridesmaid gift banget sama groomsman gift, groomsman gift juga bisa banget ya Mas ya. Bisa misalnya yang groomsnya nanti dikasih yang hijau, bridesnya coba Aulia atau Sam tunjukin yang merah deh. Nah, nah kalau ini Sam suka ya. Sam suka yang ini, Aulia suka yang hijau. Nah, itu. Jadi kita ada dua nih misalnya gitu. Jadi, nah terus nanti bisa ditulis misalnya kita bisa custom gitu. Misalnya from Didit to my groom's man gitu. Jadi bisa kita custom ya. We can play around with on this area gitu. Jadi nanti bisa kita atur. Dan sebenarnya juga desainnya tuh bukan desain sih, maksudnya secara utility tuh juga nggak bisa dipakai perempuan dan wanita gitu kan, bisa dipasangin kayak tadi groomsman sama bridesmaid gitu. Berarti sama tadi soal packaging itu, jadi sebenarnya apa yang kita lihat di sini gitu, itu nanti sebenarnya kalau misalnya mau lebih dipersonalize lagi Mas Didit, saya nggak mau packagingnya warna coklat seperti itu, sebenarnya masih bisa ya Mas, bisa banyak dieksplor. Bisa banget gitu. Dan bisa dieksplornya juga misalnya, Mas aku mau paketnya itu si tas, masker, sama aku mau tambahin lotion. Aku kan sekarang bikin lotion juga gitu. Ada lotion gitu. Okay. Mungkin bisa ditunjukin Sam ke Mbak Bel sama teman-teman di ini para bride to be, groom to be itu ya, yang itu ya. Nah, jadi misalnya aku mau ini dong multi-purpose sanitizer sama sabunnya aja misalnya. Nah, misalnya aku mau tuh kayak gitu tuh Mbak Bel, lihat deh, ada namanya gitu. Ya, ya. Ada Berarti namanya. isinya itu Lucu bisa banget. kita pilih lagi ya. Isinya tuh ya. Ya, jadi nanti bisa. Jadi nanti silakan berkonsultasi langsung ke @ikat_ind. Kami di sini akan dengan senang hati membantu Anda menemukan souvenir terbaik. Oke. Kalau pasangan terbaik kan udah dapat kan pasti. Atau mungkin ketemu souvenirnya dulu Mas, pasangannya nanti. Oh iya. Bisa ya, boleh ya. Bisa, tapi ada loh calon klien aku ya. Jadi setahun yang lalu dia bilang, Mas pokoknya aku mau model yang ini, dia suka banget sama yang Isyana itu kan. Aku mau model ini, pokoknya aku niat dulu Mas, nanti siapa nggak tahu siapa pokoknya dapat. Terus 2 bulan kemarin dia ngubungin aku loh untuk kawinan di tahun depan. Seneng banget. Pokoknya bikin wishlist dulu aja ya Mas ya. Nanti kalau Niat aja dulu. misalnya iya. Nanti berdoa aja dikabulin gitu. Udah terjadi juga kan ya Mas Dit kan bikin wishlist, ada tuh yang beneran terkabul jadi. Oh iya dong, harus. Nah, oke. Kalau sebenarnya ada yang ready nggak sih Mas? Atau ini kan tadi Mas Dit ngomongin soal kayak yang dipersonalize apa segala macam. Kalau misalnya tiba-tiba aku mau beli gitu kan, itu bisa dilihat di mana katalognya dan bisa dibeli di mana?
Oke, nah teman-teman kalau mau lihat katalog bisa lihat di Tokopedia ya. Nanti langsung ketik Ikat Indonesia, ada official store-nya. Teman-teman bisa langsung tanya ke adminnya yang sangat responsif di sana. Kemudian bisa langsung pesan, bisa langsung beli gitu. Nah kemudian juga teman-teman bisa nanya ke admin kita di ikat_ind. Dan ini semuanya sih ready ya Mbak gitu. Jadi misalnya nih ada yang, aduh ya bener juga ya tadi baru baru lihat acara kita ini. Aduh buat minggu depan tenang, minggu depan juga sudah ada gitu barang-barangnya. Jadi kalau di kita nanti kita bisa sesuaikan dan nanti kita bisa apa namanya cari kira-kira yang paling pas yang mana. Oke. Nah, terakhir nih, aku mau minta sarannya lagi dari Mas Drit. Kalau tadi kan udah soal souvenir nih. Kalau soal hantaran nih, apa sih tips yang Mas Drit bisa kasih gitu kalau pasangan lagi cari, aduh apa ya isi hantaran gitu? Oke, nah biasanya hantaran itu ada beberapa jenis ya. Jadi dan ada beberapa kepercayaan juga. Misalnya mulai dari daleman ya. Misalnya bukan daleman apa sih istilahnya underwear ya. Undergarment, undergarment misalnya gitu. Kemudian mulai dari yang sesuatu yang personalized sampai sesuatu yang dia suka. Nah, intinya dari hantaran yang diberikan harus merefleksikan baik yang memberikan atau yang mau memakai. Ya. Lebih baik sih adalah si pihak perempuan atau pihak laki nggak tahu karena pasti kita mengenal mereka. Kita udah pasti mengenal. Maksudnya when you marry someone, kamu pasti udah accustomed seleranya dia apa, sukanya dia apa, sehingga nanti itu akan menjadi satu hadiah surprise untuk calon pasangan kamu. Again, bukan berdasarkan brandnya apa, bukan berdasarkan harganya berapa, tetapi something yang meaningful satu. Kedua adalah sesuatu yang akan dipakai, ya. Dan ketiga adalah sesuatu yang bisa dikenang, gitu. Jadi it's not just an ordinary hadiah, ya. It's just not an ordinary gift. Misalnya kita kasih dia, misalnya calonnya dia nih suka banget sama misalnya lagi tergila-gila dengan vinil gitu Hmm. atau lagi tergila dengan hobi apa, misalnya vinil. Nah, nanti si perempuan bisa memberikan satu vinil gitu yang misalnya susah dicari, yang kemudian bisa mengingat dia akan hari tersebut gitu. Jadi makin dia unik dan makin dia merepresentasikan sesuatu tentang pasangannya, itu akan menjadi semakin bermakna. Nah, tetapi kuncinya semua hantaran itu harus dipakai. Dalam arti kata, kamu harus tahu ukurannya, size-nya. Ya, misalnya mau memberikan sesuatu nih, misalnya untuk undergarment ya itu kita bisa konsultasi misalnya ke teman dekatnya ya paling paling gampang nih buat para groom nanya ke teman dekatnya gitu kira-kira gimana sih gue mau beliin gue nggak ngerti tolong dong kalian yang arrange aja gitu they would be very happy to do that gitu ya jadi itu akan jadi keren banget dan hadiahnya pasti akan menjadi sangat bermakna gitu nah kemudian juga warna ya warna penting banget cari warna-warna yang memang represent your ini ya apa calon istri atau calon suamimu gitu. Dan kalau perfume juga something yang mungkin bisa mengingatkan dengan uh, sense atau aroma ketika misalnya kalian traveling bareng-bareng atau ketika kalian pergi ke satu tempat gitu. Jadi satu memorable. Jadi satu memorable di mana di situ adalah kamu ingat nggak ini pas saat waktu itu kamu marah-marah di ini kemudian ini mudah-mudahan ini akan menjadi penanda bahwa we have been through a lot and here we are today gitu. Dan jangan lupa kasih satu apa ya istilahnya notes ya. Jadi it's not about wah gila ada 10 hantaran nih gitu. Tapi misalnya satu aja atau dua aja tapi bermakna banget dan ada kartu yang bisa disimpan gitu. Jadi nah bener tuh wangi kenangan masa lalu. Jadi misalnya tapi jangan sama mantan ya gitu. Nah jadi misalnya nanti si blank card ini akan ada si card ini akan ada lagi ketika 10th anniversary dan segala macam. Kayak gitu. Nah, oke. Tadi semoga mungkin Bright to Be udah catet tuh tips-tipsnya dari Mas Dit. Oh ya, satu yang aku petik sih, terutama untuk si wedding souvenir ya, semakin dia ada story-nya, thoughtful gitu, diceritain, dikasih notes dari packaging, dari isinya tuh semakin bikin berkesan banget nggak sih Mas ya kan? Dengan ada ceritanya gitu kan, ini apa namanya, dari mana, terinspirasinya, ini tentang pernikahan kita dan segala macam. Oke, thank you banget Mas Didit atas segala tips.
dan perkenalan produknya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Em, Mungkin kalau dari aku adalah untuk wrap up ini semua. Jadi balik lagi adalah untuk teman-teman yang masih bingung souvenirnya apa, bisa menghubungi kami di Ikat Indonesia. Nanti kita akan bisa memberikan arahan kira-kira yang cocok yang mana. Banyak sekali barang-barang yang atau merchandise yang bisa kita gunakan sebagai souvenir perkawinan. Tetapi ingat bahwa ini bukan sesuatu yang kita berikan kepada orang lain di hari-hari biasa. This is something that you give to a special person on your special day. So, it's good to allocate your time. It's good to allocate beberapa effort to make this come true. Karena nanti ketika kalian puas dengan souvenirnya, orang yang menerimanya pun juga pasti akan bahagia. Dan ketika mereka bahagia, mereka akan selalu ingat kalian dan momen yang sangat indah hari itu. Iya, oke. Demikian. Thank you banget Mas Didit. Nah, Brides to be jangan lupa mampir juga ke Wedding Week Celebration di Bright Story yang akan berlangsung sampai 3 September dengan banyak promo paket pernikahan lainnya, ada diskon juga dan ada giveaway. Dan jangan lupa cek-cek katalog Gria by Ikut Indonesia di Instagramnya ikat_ind atau di Instagramnya Mas Didit juga bisa ya, juga bisa dicek. Bisa ya. Iya, langsung aja kalau mau pesen personal langsung DM. Kalau mau beli satuan langsung ke Tokopedia-nya Ikat Indonesia. So thank you, makasih banyak Mas Didit dan tim Ikat Indonesia. Thank you juga buat Bright Story yang selalu memberikan kami para desainer, para creator ini inspirasi untuk mendesain, untuk menghasilkan karya. Dan kalian juga patut berbangga karena industri perkawinan sekarang bisa naik karena Bright Story. Ya, so we thank you. Nggak cuma dari desain aja, desain wise, tapi fotografer, catering, segala macam kalian ulas dan bahas. So, salam untuk semua tim Bright Story. Keep up the good job and keep inspiring us. Thank you. Thank you Mas, sama-sama Mas Didit. Sukses selalu. Thank you Bright to be semua. Selamat siang. Saya Bel Biareski, pamit. Bye-bye. Bye.